jurnalis itu memang harus tahu banyak gitu ya. Betul. Karena tugas ini bukan tugas sederhana. Bagaimana bisa mencerdaskan publik kalau dirinya tidak banyak tahu? Halo guys, welcome back to the podcast. My podcast Kopi Susu. Komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Masih tetap di Jatim News Podcast. Pada sore kali hari ini saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah Ketua PWI Jawa Timur, Cak Lutfil Hakim. Saya biasanya manggil Cak Item. Bagaimana Cak Lutfil? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kita tetap prokes. Cak Lutfil, kita harus tetap pakai masker ya. Oh, iya. Ya, kalau sudah ya, selalu. Ini kayaknya Cak Lutfil sibuk ya, karena kan pada hari-hari ini kan HPN ya. Hari Pers Nasional, Hari tanggal Pers Nasional. 9 Februari ya. Puncaknya itu. Rangkaiannya Rangkaiannya panjang. panjang. Bisa diceritakan sedikit Ya. Cak Lutfil terkait profil jenengan, monggo. Mboten serius. Oh. Santai. Aku paling gak iso cerita awak dhewe. Ya, saya Lutfil Hakim. Betul. Saya itu lulus kuliah itu sudah terjun di dunia jurnalis. Istimewa. Jadi tidak sempat bekerja di tempat lain. Gitu. Dulu medianya apa pertama, Cak? Pertama di radio. Radio. Radio, ya. Radio. Tapi ya itu sebagai jurnalis ya, sebagai Reporter di lapangan. Ya. Radio apa? Radio apa, Cak? Kalau boleh Di tahu? Jember itu Prosalina FM. Oh, jenengan kelahiran Jember. Jember. Madura Urban. Madura Urban. Istimewa. Madura Anglo-Saxon. Alasan Madura didikan lontong. Saya 1,5 tahun di Jember, Cak Lutfil. gitu Jadi ya. Oke, lanjut. Ya, setelah di Prosalina FM itu, Prosalina. Oke. kemudian ke beberapa media. Yang paling lama itu di Harian Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Ya, itu hampir 20 tahun. Istimewa. Mulai reporter, Cak ya. Mulai reporter di Jabatan tertinggi sampai redaktur ya. redaktur. Ya, kan merangkap kepala perwakilan Kepala Jawa Timur ya. Kepala Biro Jatim dan Bali. Kepala Biro Jatim dan Bali. Ya. Istimewa. Jadi di Harian Bisnis ini hampir 20 tahun. 20 tahun. Di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya, di Jakarta. Bolak-baliknya ini agak banyak gitu. Banyak. Di situ kemudian memang kalau di koran ekonomi itu kan liputannya per sektor ya. Ya, betul. Jadi ada di bursa. Jadi kalaupun kita tidak sekolah ekonomi, kita dipaksa Memang. liputan. Kemudian pada saatnya juga harus paham betul bagaimana bursa. Waktu itu masih bursa efek. Ada dua bursa waktu itu. Bursa Surabaya, Bursa Efek Surabaya sama Bursa Efek Jakarta yang sekarang jadi satu ya. Kalau dulu jebelan S1-nya mana, Cak Lutfil? Saya Universitas Jember. Jember UNED ya, fakultas? Ya, Fakultas FISIP, Ilmu Politik. Jadi FISIP harus menguasai ekonomi ya? Iya, itu. Keistimewaan wartawan itu ya? Keistimewaan jurnalis itu kan? Iya, betul. Dipaksa belajar sendiri. Dengan sendirinya nanti akan paham sendiri. Iya, betul, gitu. betul. Dengan cepat, dengan sangat detail gitu. Jadi awal-awal di Bursa Efek Surabaya itu di Gedung Medan Pemuda, lantai 7 itu. Di situ kita belajar tentang masing-masing. Dulu itu ada single sheet ya. Single sheet untuk emiten itu. Untuk emiten maupun untuk pemegang sheet bursa. Ada yang single sheet di BS, ada yang double sheet sama BIJ, gitu kan. Ada yang single sheet hanya di BIJ, baik anggota bursanya maupun emitennya. Nah, yang menarik itu kalau di bursa itu kan kita itu kemudian bukan sekedar menulis, tapi mengikuti betul detik per detik tentang perkembangan saham ya. Terutama per sektor saham ya, misalnya. Jadi itu kelebihan jurnalis yang berpengalaman liputan tentang bursa efek. Karena apa? Karena dia akan mempelajari tentang emiten. Sama dengan investor akhirnya. Jadi kalau misalnya nih ngomong soal emiten tentang
perbankan itu, kita mempelajari betul itu tentang bagaimana ekonomi makro, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan banking. Kalau dulu belum ada OJK itu bagaimana BI melakukan aksi apa, kebijakan yang kemudian berpengaruh terhadap industri perbankannya. Kemudian sektor-sektor yang lagi dibiayai oleh banking, kemudian bank-bank apa yang waktu itu listing itu yang betul-betul kita mengikuti betul, sehat gitu dan tidak, gitu kan. Jadi akhirnya apa? Kemudian di sektor perbankan kita paham betul, siapa pelakunya, siapa ini ya apa regulasinya seperti apa, dari hulu ke hilir kita harus paham. Baru kemudian ke saham-saham misalnya non-bank. Jadi non-bank, jadi ada perbankan, ada non-bank. Non-bank itu ada insurance, ada multi finance, ya kan. Kalau kita ngomong insurannya itu ada yang general, ada yang life, ada yang health, ada yang kemudian investment, gitu kan. Jadi dari situ kita banyak belajar, mulai dari emiten, membedah bagaimana neraca kinerja usahanya, kemudian dikaitkan dengan ekonomi makro yang mencoba untuk mempengaruhi terhadap kinerja emiten sektor tersebut secara keseluruhan, sehingga secara tidak sadar pada akhirnya kita juga paham apa itu industri keuangan, perbankan, non bank, kemudian investasi di pasar modalnya sendiri, kemudian investment yang non bursa seperti bursa komoditi futures trading itu sudah kita belajar juga waktu itu, bukan sebagai investor tapi sebagai jurnalis gitu kan. Tapi sempat invest ketika Anda invest? Ya sama kayak diskusi tipis-tipis gitu ya. Tapi kita kemudian paham karena kita kemudian berinteraksi langsung dengan otoritasnya. Ya kan, kayak BBJ waktu itu. Atau Bursa Efek itu kita langsung dengan otoritasnya. Waktu itu belum ada OJK, itu ada Bapak PAM, kita dengan otoritasnya. Kemudian emiten itu ada asosiasinya, AEI itu kita berinteraksi langsung dengan pengurus-pengurus asosiasi emiten ini yang mereka juga sebagian besar adalah pemilik dari perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu, gitu kan. Kemudian kita juga berinteraksi dengan para brokerage pasar modal gitu. Sehingga kaya sekali gitu pengetahuan kita yang kalaupun kita tidak punya base di bidang itu, tapi karena interaksinya ini intens, kemudian kita menyajikan dalam bentuk penulisan, akhirnya kita dengan sendirinya paham gitu. Bisa sebagai analisa pasar saham ya? Bisa sekali ya. Jadi hariannya waktu itu jadi tren bagaimana kemudian indeks sektor apa yang paling kuat kan begitu. Tapi sebetulnya yang menarik itu tadi, tanpa kita sadari di masing-masing sektor yang merepresentasikan dari usaha emiten, itu kemudian kita paham. Misalnya kita ngomong soal industri berat, ya kan, misalnya semen misalnya. Kita ada beberapa perusahaan semen yang listed misalnya waktu itu, ya kan. Listed itu go public gitu kan? Ya, listed itu yang IPO, go public itu ya. Jadi kita ikuti bagaimana saham-saham ini pergerakannya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, ya kan. Misalnya tidak langsung berkaitan dengan sektor usahanya, tapi berkaitan dengan makro, bagaimana bursa di regional Asia, bagaimana kemudian pengaruh pasar juga yang sifatnya agak global, misalnya gitu kan. Bagaimana the Federal Reserve waktu itu mau apa itu juga berpengaruh terhadap apa, itu mengikuti kita gitu. Jadi baik industri mau aneka industri mau farmasi, mau chemical, ya kan. Kemudian industri berat, beton segala macam yang listed itu kita paham waktu itu. Mulai dari pelaku, kemudian siapa financing paling gede bankingnya, kemudian siapa saja yang listed di bursa, kemudian saham siapa yang paling bullish, yang paling bagus gitu kan. Kita ikuti semua waktu itu, sehingga sebetulnya itu satu pembelajaran yang saya berkesempatan itu dan bersyukur. Sebab kalau itu misalnya kuliah itu berapa SKS dan bayarnya berapa. Ini sambil bekerja, sambil belajar, tapi dapat gaji. Gitu, Cak Rup. Iya, itu Cak. Ini kan yang menarik juga ya. Itu sebenarnya kan saham-saham yang listed itu kan saham dalam negeri sebagian besar kan ya. Kenapa kok masih terpengaruh oleh The Fed kan ya? Apakah ada mungkin kebijakan pemerintah ketika Gubernur BI ngomong itu akan terpengaruh juga saham? Waktu itu iya. Jadi ini maksudnya ini kan related ya. Jadi dia otoritas yang terkait dengan industrinya gitu. Kalau sekarang misalnya
industri keuangan itu otoritasnya kan ada di OJK, Ya, gitu kan. ya, Jadi betul. kebijakan-kebijakan apa yang mungkin akan dikeluarkan oleh JK, misalnya soal penambahan modal store secara umum misalnya, atau ini istilahnya capital adequacy ratio. Iya, Kemudian apa namanya ketentuan-ketentuan apa namanya BMPK atau legal lending limit, yang itu kalau diperbarui, misalnya angkanya diubah oleh otoritas, kemudian kita lihat emiten-emiten sektor tersebut, banking ya, yang misalnya ketentuan apa yang baru ini dia ngikutin nggak angkanya, gitu loh, nututin nggak, kalau nggak pengaruhnya seperti apa terhadap kinerja sahamnya di bursa, gitu. Jadi presisi kita melihatnya, maka itu saya kira, jadi jurnalis itu memang harus tahu banyak gitu ya. Betul, Jadi betul. bukan sekedar kalau misalnya kalian itu wartawan di pasar modal, bukan hanya menulis secara rutin kontinu tentang indeks harga saham gabungan, tapi dia harus betul-betul menelusup masuk seperti investor gitu. Ya. Bagaimana kinerja masing-masing sektor saham per emiten, ya kan, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi, faktor globalnya, faktor regionalnya, ekonomi makronya, itu kaya sekali, terutama tentang apa namanya performa dari kinerja dari emiten tersebut. Itu yang paling sederhana kita lihat. Nah, jadi kalau kita paham semua itu yang melatar belakang, maka kemudian ketika kita menulis itu agak ada jaminan tentang tingkat validitasnya, presisi kebenarannya. Waktu itu belum seperti sekarang harus lulus uji kompetensi dan segala macam, tapi kita mengeksplor sendiri. Gitu. Ya, jadi wartawan. Makanya sekarang saya kira ketika sudah ada regulasi yang mengatur, sebetulnya dari dulu sudah ada, tapi sekarang kan lebih ketat sejak Dewan Pers itu difungsikan sebagai apa namanya pembina langsung terhadap industri media. Ada aneka peraturan pers, selain ada regulasi undang-undang tentang pers itu. Artinya apa? Tanpa eksplor yang saya maksudkan di awal tadi betul. itu, sebetulnya tahapan-tahapan terhadap aturan mengenai bagaimana jurnalis itu bekerja, itu sebetulnya sudah menjamin bagaimana output dari karya jurnalistik yang bikin jurnalis itu seharusnya itu sudah betul-betul sempurna. Sudah presisi, sudah apa namanya memenuhi kode etik jurnalistik, kemudian sudah menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara sungguh-sungguh, secara kafah gitu ya apa keseimbangan, proporsional dan segala macam, itu harus betul-betul sudah dipenuhi. Yang itu kemudian dites lagi, diukur lagi oleh Dewan Pers tentang ketentuan harus lulus uji kompetensi. Itu loh, uji kompetensi wartawan itu yang saya kira dari hulu ke hilir itu persoalan cuma itu saja. Bagaimana tentang kejurnalistikan ini, bagaimana cara meliput, bagaimana cara menyajikan, bagaimana di situ yang kemudian disertifikasi oleh Dewan Pers. Gitu. Ya, di situ ada skalanya, ada muda, ada madya, ada utama. Gitu. Kalau saya mengistilahkan itu kalau yang lulus itu kan disebut kompeten. Jadi alhamdulillah kalau di Jatim ini yang melalui PWI itu sudah berapa totalnya, Cak? 39 angkatan ya sudah. Oh, 39 angkatan. Ini nanti di Malang ada. Ini kalau nggak salah Cak Lutfil ini terpilih barusan, Cak ya? Terpilih jadi ketua PWI Jatim ya? Ya, pemilihan pada November kemarin. Pelantikan pada Januari. Pelantikan Januari. Ya. Jadi kalau ngomong soal kompetensi tadi, itu PWI Jatim sudah bikin UKW itu 39 angkatan. Nanti ini 40. Kalau masing-masing 30 orang itu pesertanya itu sudah 1.200 lebih. Artinya sudah sekitar 1.200-an jurnalis yang melalui PWI dinyatakan kompeten secara prosedural UKW. Maka kalau istilah saya itu kompetensi itu tidak hanya kompeten secara prosedural itu saja, tapi bagaimana kemudian balik lagi seperti yang wartawan zaman lalu ketika belum ada aturan ini. Sekarang begitu
dia sudah dinyatakan kompeten secara prosedural tadi, maka sebetulnya yang harus tetap dilakukan itu dia juga harus kompeten secara bagaimana mengeksplor kemampuannya itu, ilmu dan pengetahuan, gitu loh. Bukan misalnya tadi yang saya contohkan, kalau di pasar modal itu bukan hanya menulis tentang bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, tapi semua lini yang melatar belakangi industri di bursa itu harus paham. Sehingga ketika jurnalis itu menulis atau membuat analisa yang terkait dengan industri atau emiten yang listing di bursa, dia presisi betul, dia kritis gitu. Sehingga investor orientasinya tetap kepada bagaimana melindungi investor. Betul. Apapun sektornya, kalau ini politik, kalau ini ekonomi makro, kalau ini bisnis, semua yang dilakukan oleh jurnalis harus berorientasi kepada kepentingan publik. Gitu loh. Oke, ini mungkin pertanyaan agak nyeleneh, Cak Lutfil. Setujukah Anda bahwasanya untuk menjadi seorang wartawan yang memegang UKW, uji kompetisi wartawan, itu standarisasi minimum pendidikannya adalah S1, sarjana? Kalau soal setuju, soal idealis ya, Idealis, soal ukuran ideal. Saya kira yang ideal itu harus lebih dari itu, kalau yang ideal. Tapi kalau soal ini kan soal kesempatan juga. Kita terlahir tidak pada nasib yang sama ya. Kesempatan itu kan soal itu. Jadi yang penting ada minimalnya. Kalau tidak salah minimalnya SMA ya masih. Masih ya. Tapi memang sebaiknya kalau mau jurnalis itu yang memang mau berkarir di situ, ya saya kira memang sebaiknya S1. Meski tidak harus menjadi persyaratan UKW ya, tapi sebaiknya memang S1 karena apa? Karena tugas ini bukan tugas sederhana. Mencerdaskan bangsa. Pekerjaan ini pekerjaan yang penuh tanggung jawab, sangat besar gitu kan. Jangan sampai ini kemudian membuat distorsi terhadap pengetahuan publik. Ketika publik sendiri sekarang ruang publik itu sudah sangat terkontaminasi, banyak sekali terjadi distorsi kebenaran di situ. Maka itu ya dia harus kaya, istilah saya tadi itu. Dia harus mengkayakan pengetahuannya, mengkayakan ilmuannya, karena di Undang-Undang Pers pasal 2 itu memang tugasnya mengedukate, bagaimana mencerdaskan publik. Bagaimana bisa mencerdaskan publik kalau dirinya tidak banyak tahu, tidak cerdas misalnya begitu. Nah, jadi itu harus dikejar. Jadi kompeten secara prosedural tadi itu syarat dasar kalau menurut saya. Maka kemudian sebaiknya memang, jadi apapun yang bertanggung jawab terhadap profesi jurnalis ini, apakah perusahaannya tempat bekerja atau asosiasinya tempat dia bergabung, beraktivitas gitu. Semua itu harus bertanggung jawab bagaimana kemudian menjadikan kalau perusahaan ini terhadap jurnalisnya, kalau asosiasi terhadap anggotanya, terus melakukan pelatihan-pelatihan. Kalau istilah saya itu misalnya ada 30 program gitu. Maka program pertama itu pelatihan, program kedua pendidikan, ketiga pelatihan, sampai 29, baru yang 30 itu bolehlah mau traveling misalnya. Artinya apa? Memang itu yang dibutuhkan sebetulnya gitu. Jadi kalau sampean itu jurnalis olahraga gitu ya, harus tahu semua. Bukan boleh kita punya kekhususan, misalnya khusus di cabur yang dia ahli betul di cabur bola misalnya begitu, itu boleh, dia hafal betul bagaimana, bahkan bukan sekedar bagaimana tim itu bermain, bahkan karakter dari masing-masing pemain kalau bisa, itu bisa kita harus menganalisa. Jadi itu dia bukan sekedar ya, tapi di balik itu kita tahu semua. Bahkan kalau perlu namanya industri bola itu bukan hanya bagaimana cabur ini dipermainkan di satu lapangan itu. Kadang-kadang ada lapangan lain yang ikut menentukan hasil lapangan ini. Paham ya? Ya, paham. Gitu. Gini Cak Lutfil, itu faktanya oke lah. Memang faktor kesempatan sekarang kan masih standarnya SMA, wartawan boleh, tapi yang syarat utama kan adalah UKW ya, melalui uji kompetensi wartawan. Tapi faktanya di lapangan itu masih banyak wartawan atau mengaku wartawan tanpa ber-UKW, tapi belum memiliki uji kompetensi wartawan. Ini bagaimana Cak Lutfil, PWI Jatim ini sendiri? Iya, jadi asosiasi ini kan hanya memastikan bagaimana anggotanya itu
memenuhi ketentuan yang diatur oleh Dewan Pers sebagai wakil daripada government, kemudian mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di undang-undang tentang pers. Itu saya kira untuk memastikan kenapa ini harus diikuti, harus untuk memastikan bahwa karya jurnalistiknya itu memang karya jurnalistik yang benar, yang sehat, yang mencerdaskan, gitu kan, proporsional, gitu kan. Karena apa? Karena selain mencerdaskan, itu kan ada tugas lain ini. Makanya saya bilang itu kompetensi secara prosedural tadi itu sebagai syarat dasar, kemudian kompetensi secara keilmuan. Ada juga di sini kompetensi secara etik dan moral. Etik dan moral. Itu, dia harus betul-betul memulai pekerjaannya itu dengan niat yang baik. Moral tanggung jawab yang tanggung jawab gitu ya, tidak mengkondisikan sesuatu pihak tertentu untuk misalnya harus bekerja sama dengan perusahaannya, kemudian tidak melakukan hoax, itu udah pasti itu keniscayaan tidak melakukan hoax, tapi juga tidak melakukan framing yang negatif. Nah itu bagian dari kompetensi yang harus dimiliki. Etik moral itu moral, jadi dia harus juga kompeten secara etik dan moral. Kemudian dia juga harus kompeten secara dalam mengambil peran sebagai watchdog, sebagai kontrol sosial. Karena ini amanat undang-undang, amanat undang-undang tentang pers ini. Jadi kalau jurnalis tidak melaksanakan amanat ini, maka sebetulnya dia belum kompeten sebagai jurnalis. Bagaimana dia bisa independen, bagaimana dia bisa objektif, tapi tetap kritis, gitu. Tidak berpihak kepada salah satu pihak. Ketika dia bercondong kepada salah satu pihak, maka sebetulnya yang terlahir itu bukan lagi karya jurnalistik, tapi itu adalah condong kepentingan. Ini saya kira yang harus menjadi persoalan kita bersama, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di akhir-akhir ini kita apakah sudah cukup kritis pers itu ya. Kalau diskursusnya itu sekarang bagaimana ruang publik itu ada pers, ada non pers, ya kan? Tapi sebetulnya sudahlah, kita terlalu capek kalau bicara itu. Kita ngomong soal fungsi ini sekarang. Apakah sudah cukup mengkonstruksi kehidupan bernegara pers di negara kita ini? Apakah sudah cukup kritis ketika di depan mata secara kasat kita bisa melihat ketidakadilan, misalnya di situ? Ada kekerasan, ada penindasan, ada terkait dengan pelanggaran lingkungan misalnya, soal kesetaraan gender misalnya, kemudian soal-soal yang lain, soal kemiskinan struktural, soal kemiskinan ekstrim, soal-soal yang oligarki, bagaimana praktek political connection antara pemilik kekuasaan politik, kekuasaan uang dan kekuasaan senjata misalnya, kemudian mengkondisikan bagaimana arah bangsa ini, tapi di situ kemudian terlahir kebijakan-kebijakan yang oligarkis banget untuk kepentingan tertentu. Apakah pers kita ini sudah melakukan itu? Kalau sudah melakukan itu sebesar apa? Kalau sudah melakukan itu sebesar apa? Sejauh mana kemudian hasilnya, korelasinya? Apakah pihak-pihak yang dikoreksi oleh pers itu sudah melakukan perubahan atau menyadari? Karena apa? Karena negara yang otoriter itu zaman dulu itu, maka suara publik dibungkam, suara pers dibungkam. Tapi negara yang oligarkis, ya kan, karena semua sudah tertata, maka silakan semua bersuara, tapi tidak dihiraukan. Ini kan yang celaka kemudian. Maka saya sangat yakin kalau misalnya ada survei sejauh mana tingkat korelasi antara pers, peran watchdog, peran kontrol sosial yang dilakukan oleh pers, ini amanat undang-undang terhadap kejanggalan-kejanggalan perilaku korupsi dan segala macam, baik dalam kehidupan bernegara maupun sistem sosial, sejauh mana? Kalau ada survei saya kok pesimis ya, hasilnya tuh tinggi. Saya malah gini, Cak Lutful mengatakan. Ini saya boleh minum? Oh silakan, iya. Ojo, serius. Goroan. Saya pernah menulis, Cak Lutful, di media saya bahwasanya gini, pers sekarang itu menurut saya daya kritisnya itu tumpul, tanda petik ya. Dia seharusnya berdiri di luar, karena kan kita salah satu 4 pilar, 4 pilar ya. Jadi independensi ya.
Jadi ketika suatu daerah itu sampai kepala daerahnya melakukan korupsi, berarti kontrol persnya kurang, kumpul. Nah, itu tadi Anda mempertanyakan soal watchdog tadi kok enggak ini bagaimana? Apakah kita sih enggak itu kadang kita itu ada paguyuban kelompok-kelompok pers di Pemda, Pemkab ini yang menurut saya tidak sependapat ya. Tidak sejalan karena ini akan menumpulkan daya kritis mereka. Mendistorsi. Nah, ini bagaimana? Apakah jenengan setuju dengan pendapat memang saya? Secara moral saya setuju. Secara moral kita harus berani mengatakan. Karena gini, semakin lama pers kita, institusi pers dan lembaga kan semakin banyak, tapi kok sejalan dengan itu korupsi kok makin banyak juga. Nah, harusnya ketika pers itu cukup banyak sekali media pers dan termasuk insan pers, berarti kan kontrol kita kan cukup powerful untuk mengontrol mereka yang berbuat korupsi. Iya. Jadi kalau boleh saya mengatakan momentum HPN harus ya, kalau menurut saya. Betul. Berhentilah ngomong soal diskusi soal multimedia. Karena itu kan publik sudah paham. Ya, betul. Multimedia ini cuma platform saja. Tapi ada produk pers, mau pakai saluran apa saja tetap dia itu produk pers. Yang betul. Cara mengkonstruksi produk ini melalui tahapan-tahapan seperti yang kita ceritakan tadi. Betul. Yang dibalik itu ada non pers. Itu saja cuma. Soal platformnya apa sama. Tapi sebetulnya yang paling penting itu adalah fungsi ini. Fungsi kontrol ini. Fungsi kontrol ini kan ini etika kompetensi moral yang dipertanyakan. Saya kira ini kompetensi bagaimana menjalankan peran itu. Peran kontrol sosial. Kontrol watchdog itu tadi. Itu sejauh mana? Kalau ini tidak ada korelasinya. Buat apa kemudian ada pers? Betul. Jadi hanya aksesoris. Betul. Jadi sebetulnya keamanan negara itu tidak harus hanya dengan senjata. Betul. Tapi dengan pemberitaan, melindungi publik dengan berita-berita yang benar, atau melindungi publik dari perilaku-perilaku yang ilegal. Jadi bagaimana dia itu bisa membatalkan misalnya kecenderungan praktek ilegal, praktek KKN, praktek korupsi. Karena disoroti oleh pers kemudian itu gagal. Terjadi koneksitas ini, maka sebetulnya pers itu sudah melindungi publik. Bagus itu. Sebetulnya ini kan, ini filosofi yang itu. paling tinggi gitu. Tapi ini kan tidak pernah muncul di publik itu tidak pernah muncul peran-peran itu. Maka kalau saya sependapat dengan Cak Ruf tadi, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bisa kita lihat pada akhirnya sekarang. Misalnya bagaimana kemudian hutang ini akumulasinya menjadi besar, yang itu harus diakui dikontribusi oleh peristiwa bagaimana bankrupt tahun 98 itu, yang kemudian menyisakan karena di situ kan sekitar 660 untuk cost recovery-nya. Dari angka 660 itu sekitar 340 enggak salah itu kemudian dalam bentuk obligasi bank rekap, yang itu bunganya harus dibayar terus oleh pemerintah kepada badan-badan bank itu yang diambilkan dari APBN. Ketika jatuh tempo, kemudian nerbitin lagi obligasi, kemudian nerbitin lagi, yang kemudian menjadi sun, kelak itu menjadi sun, bahkan sudah ada syariahnya sekarang menjadi suku itu. Akumulasinya sekarang itu sudah hampir 5.000 lebih triliun. Yang itu asal muasalnya dari bagaimana industri perbankan waktu itu lemah. Ketika ada goncangan sedikit dengan istilahnya krisis moneter itu, kemudian pemerintah harus menalangi sesuai arahan daripada IMF itu kan. Tapi fakta dari kelanjutan itu sampai sekarang masih ada. Gitu. Pemerintah masih terus membayarkan suku bunga obligasi bank rekap. Itu belum ngomong soal pokoknya, ini baru ngomong soal suku bunganya saja. Itu kan ketika dia dialokasikan dari APBN, maka kemudian ada bagian-bagian kepentingan publik yang digerus di situ. Misalnya dia harus mengurangi anggaran militer sehingga tingkat keamanan publik berkurang, karena anggaran militer berkurang, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan. Yang parah waktu itu kan secara kasat mata dan kita rasakan langsung subsidi yang dikurangi. Ketika subsidi BBM itu dikurangi, BBM yang paling terasa, maka kemudian kita akan menjadi semakin miskin.
Karena apa? Karena sebagian besar atau ada bagian daripada hak rakyat di APBN itu dialokasikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan masa lalu yang itu dilakukan oleh orang-orang masa lalu yang terkait dengan kebijakan itu gitu. Artinya apa ya? Apakah PES waktu itu tidak mengkritisi bagaimana kemudian perbankan itu menjadi rata-rata melanggar BMPK, batas penyaluran kredit pada kelompok usaha sendiri. Betul. Jadi dulu itu kalau tidak salah ada ketentuan kalau saya itu punya bank, ini ngumpulin dana masyarakat, dana pihak ketiga melalui deposito, tabungan dan giro, kemudian saya intermediasi menjadi kredit gitu kan. Tapi kredit ini tidak boleh dikreditkan kepada kelompok usaha saya itu lebih dari 10%. Itu loh. Karena apa? Karena ini kan saya ngelola, kemudian nanti kalau ada apa-apa macet misalnya, kan dana masyarakat yang yang ada di bank itu. Waktu itu rata-rata di atas 50% pelanggaran. Angkanya di atas 50%. Itu sekitar tahun berapa, Cak? 98 yang ketemunya toh. Tapi kan akumulasinya begini. Jadi itu akibat kebijakan Paktu 88. Ya. Jadi paket Oktober 88. Tahun 88 ya. 88. Ketika pemerintah Orde Baru waktu itu memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk membuka perbankan hanya dengan modal 10 miliar. Maka semua pengusaha bikin perbankan. Kantor pusat, kantor cabang, cabang membantu, kantor kas. Banyak sekali. Dulu itu guyonannya kalau kita ngambil batu, kita lempar ke atas, jatuhnya ke kantor bank. Nah itu, saking banyaknya bank. Saking banyaknya bank. Kalau sekarang jatuhnya di Indomaret sama gitu. Itu guyonannya. Tapi apa kemudian tingkat pengawasan dari otoritas waktu itu lemah, sehingga rata-rata perbankan ini ketika ada krisis kemudian jelas di situ menjadi negatif. Ketika negatif dipinjemin oleh BI waktu itu namanya BLBI, tapi ketika ditalangi BLBI pun tetap masih negatif, sehingga harus ditutup banknya. Ada 50 bank berkooperasi waktu itu. Waktu itu secara sederhana bisa disimpulkan saja, siapapun orang yang dulu punya bank kemudian banknya ditutup, maka ada bagian uang masyarakat yang kemudian dibayar oleh pemerintah yang diambil oleh pemilik bank. Kan sederhana saja gitu. Yang itu kemudian bebannya ke belakang, dampaknya terhadap perekonomian, karena itu kemudian memperlemah struktur keuangan kita gitu kan. Karena ada yang harus dibajarkan secara rutin gitu. Betul. Itu di situ kembali lagi, apakah PES waktu itu sudah melakukan kritik? Saya kira tidak setajam apa ya buktinya masih jalan waktu itu. Iya, betul. Bagaimana kemudian oligarki ekonomi ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya juga merugikan negara, terjadi secara besar-besaran, dan itu memiskinkan warga negara loh. Itu loh. Kalau PES tidak melakukan kritik waktu itu secara secara maksimal, secara intens, sehingga mengakibatkan itu, maka sebetulnya PES sudah tidak melindungi warga negara, tidak melindungi keamanan warga negara secara ekonomi, bukan hanya senjata, gitu loh. Maka ke depan sejarah ini harus menjadi pegangan bersama. Jangan kemudian kebijakan-kebijakan yang menurut ukuran kita, ukuran umum, menurut ukuran legalitas, menurut rujukan-rujukan konstitusi, regulasi, kalau itu dianggap melanggar, maka jangan kemudian PES ini diam. Anda itu mewakili media besar, perusahaan Anda besar, misalnya begitu, dari para krunya itu dari kalangan yang sekolahnya bagus-bagus, tapi ketika tumpul melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan ini, maka sebetulnya Anda sudah membiarkan publik ini jatuh kepada keterpurukan. Seperti yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Jadi fungsi bagaimana kontrol sosial itu yang harus betul-betul dioptimalkan ke depan. Mestinya tema HPN itu ngambil tema ini. Jangan ngomong soal multimedia, itu kan cuma alat, tools saja. Itu. Apalagi soal bicara metaverse ya. Ya, boleh kita ngomong metaverse, tapi sepanjang itu produk jurnalistik, tetap harus memenuhi pakem-pakem jurnalistik. Jadi saya kira itu keniscayaan ke depan mungkin produk jurnalistik harus pakai metaverse juga. Bagaimana kemudian gambar ini hidup, bagaimana kemudian kalau kita mau ngobrol soal misalnya ekonomi makro tentang G20 misalnya, mungkin background kita bisa mengambil background ini
mana misalnya di Bali tempat konvensinya atau negara G20 itu kita kelilingi saja kan. Itu kan teknologi aja. Tapi diskusi kita ini kan harus memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik, harus mencerdaskan, harus mendidik, ya kan, harus bertanggung jawab gitu. Ini kembali ke PWI Jatim, Kak. Cak Lufil, dengan adanya fakta yang seperti itu ya, tumpulnya daya kritis wartawan, ada program apa ke depan PWI Jatim? Kan PWI kan salah satu dari organisasi atau konstituen Dewan Pers ya. Komunitas terbesar. Komunitas Komunitas kan pers ada, terbesar. Kalau cyber SMSI, ada AMSI. Ya kalau ini jurnalisnya. Asosiasi jurnalisnya ya. PWI kan salah satunya ya di antara berapa? 10 ya yang diakui oleh kalau asosiasi jurnalis yang diakui Dewan Pers 4. Oh 4. Ya, itu AJI, PFI yang paling bontot, pewarta foto itu. Pewarta foto ya. Kemudian IJTI ini Ikatan Jurnalis Televisi. Kemudian yang paling tua ini kan kebetulan orangnya tua-tua, ini PWI. Ya, tapi maksudnya yang paling tua lebih banyak pengalamannya. Kalau cyber kan ada. Kalau itu perusahaan pers. Perusahaan pers. Ada SMSI, ada AMSI, ada JMSI yang paling bontot. Tapi yang sebelumnya itu sudah ada SPS, Serikat Perusahaan Pers. Jadi seharusnya kalau saya ada perusahaan pers gitu kan, ikut SMSI, wartawan saya juga harus punya kartu untuk kalau saya ikut asosiasi PWI ya, kemudian untuk diuruskan ke Dewan Pers untuk melakukan UKW. Jadi, ini satu hal yang berbeda. Jadi, ini perusahaan pers. Iya, betul. Ini pekerja pers. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk memastikan semua output dari ini kan orang bekerja, ini misalnya rumah sakit. Iya, betul. Ya. Ini profesi ini khusus. Profesional. Sampean punya rumah sakit, kalau tidak ada dokternya itu namanya bukan rumah sakit, itu gedung. Betul. Gitu. Baru disebut rumah sakit kalau ada dokternya, ada tim medisnya di situ. Sama, sampean punya perusahaan pers, punya PT, punya alat perlengkapan kamera secanggih apapun, ya kan. Tapi sampean tidak punya jurnalis, itu namanya perusahaan IO itu. Bukan perusahaan pers kan begitu ya. Perusahaan pers ini harus betul-betul memastikan output yang dikeluarkan itu sudah memenuhi asas-asas yang ditentukan oleh aneka peraturan yang memaksa itu, gitu loh. Jadi asosiasinya juga begitu. Artinya apa? Sebetulnya kalau memang itu produk pers, tidak perlu dikhawatirkan. Betul. Pastikan apa? Karena selain perusahaannya harus diverifikasi, kan? Orangnya juga harus diverifikasi. KW itu kan. Nah, bahkan untuk memimpin medianya ini kan ada 3 pihak. Ada badan usaha, ya kan, dalam badan hukum, PT khususnya. Kemudian alatnya dia apa? Medianya ya. Medianya apa? Apakah online atau print atau apa? Kemudian ada jurnalisnya di situ. Nah, yang lain supported kan begitu. Semua itu diatur sekarang. Diatur. Apa maksudnya? Supaya bisa dipastikan bahwa semua hasilnya itu memang sesuai dengan harapan, sesuai dengan kepentingan publik. Tapi jangan lupa kepentingan publik dalam konteks kontrol sosial itu jangan disepelekan. Itu idealisme paling tinggi. Saya kira ini bukan idealisme, ini amanah. Wajib ini. Gitu Jarum. Itu ke depan gimana Kak? Cak Lufil, program-program PWI Jatim terkait kemampuan kredibilitas kontrol sosial, mengasah kontrol sosial para insan pers di bawah PWI. Ya, jadi asosiasi itu saya kira memang tidak ada pilihan lain, memang harus terus melakukan seperti saya katakan tadi, pelatihan-pelatihan, kajian-kajian tematik ya, supaya banyak tahu. Karena kalau tidak banyak tahu kemudian ya tolak-toleh. Gitu. Kalaupun misalnya sudah lulus UKW tapi tidak banyak tahu, ya kan, ini kan kemudian putus gitu, putus gitu. Padahal sebetulnya pengetahuan itu yang harus ditonjolkan. Yang harus dilakukan lagi ya itu tadi diskusi ini mengingatkan terus bahwa kompetensi etik dan moral, kemudian peran kontrol sosial itu harus terus dibawa. Sebetulnya ada satu lagi peran yang harus dilakukan oleh jurnalis, yaitu dalam mengambil peran besar ikut menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa.
itu loh. Jadi dia harus posisinya sebagai opinion leader, ya kan, sebagai public opinion, dia harus bisa memilih bagaimana ada persoalan-persoalan itu di capture, kemudian diolah di situ, kemudian muncul sebagai karya jurnalistik yang bisa mempengaruhi antar pihak, di mana kemudian persoalan itu setidaknya bisa diarahkan untuk menjadi selesai. Ini solusi. Tugas juga sebetulnya, ini bagian dari kompetensi kalau menurut saya, gitu. Jadi bukan ABCDE ada lagi. Jadi bagaimana peran besar ini, gitu. Contoh misalnya sekarang, ini kan ada mau peristiwa besar ini, bulan Oktober atau November di Bali, G20 itu kan. G20. Ini kan suatu peristiwa besar di mana ada 20 negara ini sebetulnya mewakili sekitar 80 perdagangan dunia. Sekitar 89 ekonomi dunia ada di tangan ini. Itu loh, ini istilahnya emerging countries ini. Tapi tema-tema apa, kemudian sejauh mana kemudian pers ini menyambut itu, pembahasan-pembahasan tentang apa itu kan tema makronya itu kan recover together, recover together, recover stronger, ya kan, itu tema besarnya kalau tidak salah itu. Kemudian ada subtemanya itu digital economic transformation. Kemudian global health, global health arsitektur, itu kemudian transition untuk energi ke green economic, kemudian yang keempat itu sustainable infrastruktur investment, jadi investasi yang sustainable. Harusnya ini 4 ini dibedah betul oleh pers, bagaimana kemudian negara ini betul-betul bisa menangkap itu. Karena apa? Karena kita sudah menjadi presidensi istilahnya. Jadi tuan rumah itu presidensi istilahnya. Ini kan harusnya betul-betul bagaimana kemudian tema-tema besar itu kita terapkan, bukan hanya secara global, secara nasional ini, tapi karena kita otonomi harus dipastikan betul bahwa masing-masing daerah yang jumlahnya banyak ini sudah bisa mengakses apa itu, misalnya digital economic transformation, ya kan, itu harus diakses di situ. Misalnya kalau kita lihat UMKM itu kan lebih banyak mengkontribusi PDRB memang di masing-masing daerah. Ini mestinya yang diangkat, apakah UMKM-nya itu sudah on board terhadap yang terkait dengan digital, perdagangan ini ya, perdagangan berbasis internet. Onboardnya itu harus dilihat jumlahnya, kalau masih sedikit harus didorong di situ. Jadi tema-tema di G20 itu mestinya harus menjadi tema bersama, bagaimana kemudian masing-masing subtema itu bisa untuk mendorong masing-masing potensi atau dikaitkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Itu peran pers menjelaskan dengan betul kepada masyarakat. Betul. Dan tidak ada suaranya ini. Iya, masyarakat bisa terlibat langsung, atau bagaimana dia menerjemahkan pesan itu sehingga bisa digunakan di daerah masing-masing, kan. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, waduh kayak apa coba. Jadi asosiasi itu tugasnya itu, bagaimana kemudian mengajak anggotanya itu secara bersama-sama melakukan kajian-kajian sehingga kita betul-betul seolah-olah kita ada di atas, persoalan itu ada di bawah, kita lebih mudah memetakan, kemudian kita lebih mudah memberikan solusi melalui karya jurnalistik untuk mengarahkan antar pihak, supaya antar pihak itu mencari solusi bersama. Kan itu, bukan lagi asosiasi itu sekedar, ya itu bukan tidak boleh. Jangan kemudian keberhasilan asosiasi, kegiatan asosiasi itu cuma diukur oleh bansos, kegiatan sosial. Terkadang kan seperti itu. Ya, saya harus melakukan autokritik. Teman-teman wartawan yang tergabung di PWI di kabupaten kota ini masih banyak menonjolkan kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan dengan substansi apa yang dia harus lakukan. Sebenarnya gini, Cak. Tidak korelatif dengan apa yang harus dia. Bila suatu daerah yang kau itu sampai kepala daerahnya tidak tersangkut korupsi, berarti Anda sudah betul, ini wartawannya sudah bekerja maksimal mengingatkan sampai tidak terjadi korupsi. Kan seperti itu kan. Jadi memang ya
parameternya memang seperti itu atau kita kadang-kadang ya enggak juga ya. Ya boleh. Ada semacam award seperti itu loh. Jadi kita seperti itu gitu kan. Karena begini kan, itu ada pihak ketiga, ada pihak lain ya. Iya, ada pihak lain. Jadi misalnya begini, sejauh mana sampai melakukan kritik terhadap kecenderungan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebetulnya itu mengarah kepada pelanggaran peraturan. Sudah kita jelentrehkan, sudah kita umumkan oleh karya jurnalistik, tapi kemudian tidak ada respon dari pihak yang bertanggung jawab dari lembaga-lembaga hukum ini, ya susah dong, tetap itu. Jadi akan jalan terus. Ini yang saya katakan tadi. Di situ ya. Ini yang saya katakan tadi, sejauh mana tingkat keterpengaruhan informasi yang sebetulnya itu kalau kita cerdas ya, sebetulnya melindungi publik loh. Melindungi publik dari praktek-praktek yang kemudian bisa mendistorsi hak-hak publik dalam bentuk program pembangunan. Karena apa? Kan ada dikorupsi, sudah dipermainkan, sudah dialokasikan kepada hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Masyarakat. Iya, hanya angka penyerapan. Tapi serapan untuk apa? Gitu loh. Kalau serapannya itu misalnya untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyatnya, ya kemudian buat apa serapan itu besar, kan begitu. Nah, itu PES harus kritis, gitu loh. PES harus kritis tuh pecahan poin-poin di mata anggaran di RAPBD maupun di realisasi APBD-nya. PES harus paham betul, gitu. Kenapa misalnya yang infrastruktur menjadi lebih kecil anggarannya dari yang program-program non fisik misalnya. Yang non fisik ini kemudian apa saja, hasilnya apa, terukurnya di mana. Itu PES harus menempatkan kameranya itu ke arah, memoncongkan kameranya ke arah itu. Karena kan sekarang itu ke arahnya kan transparansi ya. Jadi semua RAPBD itu semuanya kan harus diberitahu diberitahukan ke masyarakat. Jadi payung besarnya itu bagaimana kemudian bernegara ini, berbangsa dan bernegara ini, baik secara nasional maupun kalau mau di kapling-kapling berdaerah itu bisa berlangsung secara benar-benar efisien, efektif, gitu. Efektif nih kepada hasil, efisien nih terhadap anggarannya, kemudian hasilnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Di sini PES itu harus menjaga. Kalau misalnya terjadi distorsi, ada main-main pada proses itu, ya kan, kemudian persnya itu membiarkan, apalagi kemudian ikut terlibat pada proses itu, ya toh, ya ini masuk dalam sebuah kejahatan, gitu loh. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, jangan kemudian merasa betul kalau sudah meminta atau menggugat kepada Pemda tentang alokasi iklan misalnya, alokasi sosialisasi, oke kalau itu program. Tapi apakah kemudian muncul kritik-kritik terhadap kesalahan program itu misalnya? Itu yang istilahnya dalam... Harusnya juga dijalankan. Istilahnya dalam dunia PES itu ada istilah pagar api, firewall. Ya, jadi itu harus terpisah betul misalnya newsroom dengan ruang non-redaksi. Bahkan kalau itu di building gitu ya, lantainya harus beda. Karena apa? Supaya tidak terkooptasi nih redaksi ini. Jangan kemudian redaksi ini dipengaruhi untuk memberitakan satu hal yang pihak yang dituju kemudian masang iklan. Itu tidak diperbolehkan. Gitu loh. The Iron Law of Journalism. Jadi hukum besi yang harus dituruti itu harus dipisah. Gitu loh, firewall itu. Jadi kalau di media-media asing itu kayak Wall Street, kayak International Herald Tribune, kemudian Washington Post, The New York Times. Kalau di Singapura sini ada Far Eastern Economic Review, kemudian The Bangkok Bank, kemudian China South Morning yang di Hong Kong itu, atau yang di Jepang, itu jelas. Yang namanya kalau ini print ya, jelas batasnya, bahwa ini iklan, bahwa ini redaksi. Misalnya ini iklan tentang mobil tertentu, kemudian di sampingnya ini ada pembahasan tentang kekurangan mobil tersebut, itu terjadi. Ini kan fair, gitu loh. Kalau di sini justru
Dengan kejujuran ini kemudian publik membutuhkan media tersebut. Banyak yang hadir. Kalau itu alat toolsnya itu multimedia, yang viewernya banyak kan begitu. Dari viewer yang banyak itu kemudian orang bekerja sama dalam bentuk iklan dan yang lain-lain. Gitu. Jangan dibalik-balik ini, gitu loh. Betul. Tidak mengkritik supaya dapat iklan, justru mengkritik kemudian banyak pihak yang datang ke media kita, ya kan? Maka dengan sendirinya semut ini akan mengikuti gula. Gitu. Oke, last time, Cak Lutfil, mungkin ada harapan atau masukan untuk para wartawan dan perusahaan pers mungkin? Ya, saya kira memang kita harus memastikan, kita harus ngomong ideal, ya kan? Jadi tidak ada yang namanya diskusi itu kemudian ada toleransi. Kita harus hidup, tak boleh. Kita harus tutup yang ideal, bahwa saya masih meyakini sesuatu yang digarap secara sungguh-sungguh, kemudian itu melahirkan produk yang bagus, maka dengan sendirinya publik akan mengikuti. Betul. Akan menjadi tumpuan publik, akan menjadi harapan semua pihak. Ketika ini sudah menjadi sentral dari harapan-harapan itu, maka dengan sendirinya bisnis itu akan mengikuti. Ketika bisnisnya besar, maka dia semakin mensejahterakan semua pihak yang ada di situ, dengan harapan kualitas karyanya nanti akan semakin baik dan semakin dan ditiru oleh yang lain. Inilah sebetulnya bisnis yang ideal tentang perusahaan media itu. Gitu, Cak Ruf. Ya, oke. Terima kasih Cak Lutfil atas masukan dan diskusinya tipis-tipis. Wah, kita cukup lama ini ngobrol-ngobrol lagi. Tipis-tipis ini udah tebal. Oke, demikian tadi guys, bincang kita dengan Cak Lutfil Hakim. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, salam sehat selalu. Jaga prokes. Terima kasih. Cak Ruf.